Halo semuanya, saya Dr. Sam, kembali lagi ke channel saya. Dan hari ini kita akan bahas topik kesehatan yang lain tentunya. Masih soal pandemi, soal COVID dan lain-lainnya. Dan hari ini saya akan bahas tentang suatu berita yang cukup menarik soal prokes. Sebenarnya sih prokes. Beberapa waktu yang lalu, mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu, saya dapat berita tentang kalau di Amerika Serikat itu mereka boleh lepas masker tuh setelah vaksinasi. Nah, masalahnya di Indonesia malah harus tetap pakai masker setelah vaksinasi gitu. Jadi ini kan menimbulkan pertanyaan ya. Belum lagi kita juga bisa lihat beberapa akun yang cukup senang dengan konspirasi gitu ya, pengabdi telur dan lain sebagainya. Mereka bilang kalau wah itu mereka di Amerika aja udah bisa lepas masker, kenapa kita tidak gitu. Jadi saya akan jelaskan alasan kenapa kita tidak mengikuti aturan seperti mereka, dan saya sudah jelaskan sebenarnya aturan yang mereka buat di Amerika Serikat itu tidak sepenuhnya bebas. Ada aturan dan syarat yang harus mereka penuhi juga. Oke, ini adalah artikel dari CDC, Centers of Disease Control and Prevention. Jadi ini adalah suatu organisasi atau ya organisasi lah mungkin ya, itu semacam organisasi kesehatan seperti WHO juga. Dan ini sering sekali mereka membuat guideline, pedoman dalam bidang kesehatan. Jadi kadang-kadang kita dokter ataupun tenaga kesehatan itu senang melihat CDC dan melihat guideline yang mereka keluarkan gitu. Dan salah satunya adalah ini, when you've been fully vaccinated. Jadi mereka ini membuat suatu pedoman di mana dalam artikel atau pedoman ini menjelaskan tentang bahwa seseorang yang sudah divaksinasi mereka boleh melepaskan masker gitu. Jadi itu banyak yang memelintir ataupun memelesetkan pedoman ini, seolah-olah orang yang sudah divaksinasi di Amerika itu sudah bebas nggak pakai masker lagi selamanya gitu. Padahal sebenarnya enggak, ada aturan dan ketentuannya juga gitu. Nah, di sini saya mau tunjukkan yang ini dulu. Ini dia, ini adalah syarat dari CDC yang boleh mengikuti aturan ini 2 minggu setelah dosis kedua vaksin Pfizer dan juga Moderna, atau 2 minggu setelah dosis tunggal dari vaksin Johnson & Johnson, Janssen Vaccine. Jadi ini kan dosis tunggal ya. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi ini 2, maka aturan yang dikeluarkan CDC di bawah ini, nah ini ada banyak sekali. Nah, itu boleh dilakukan gitu. Jadi di sini ada sedikit kelonggaran sebetulnya. Tapi tetap ada syarat-syaratnya. Misalnya lepas masker gitu ya. Nah, mereka boleh lepas masker pada tempat yang sangat sepi. Misalnya sendiri, olahraga sendiri gitu. Tapi kalau misalnya tempat keramaian, mereka tetap pakai masker. Tetap diwajibkan pakai masker gitu. Nah, jadi itu yang kurang dipahami oleh kita, terutama orang-orang yang memelintir berita itu gitu. Nah, kemudian ada beberapa alasan kenapa kita nggak bisa mengadopsi aturan ini. Pertama, ini kan rekomendasi CDC ya, jadi memang ini ibaratnya kiblatnya dari Amerika Serikat, jadi mereka selalu mengacu ke CDC. Sementara kita tetap harus mengacu pada semacam perhimpunan ahli gitu. Jadi kalau misalnya soal obat kita ikuti BPOM, lalu kita ikuti juga Kemenkes ataupun perhimpunan ahli seperti PAPDI dan lainnya gitu. Jadi kita kalau misalnya ada pedoman, kita tidak mentah-mentah langsung dari CDC gitu. Jadi itu dia. Sementara kalau di Amerika Serikat kan mereka langsung bisa adopsi peraturan ini gitu. Nah, kemudian vaksin yang digunakan itu berbeda. Yang dijelaskan CDC itu adalah vaksin seperti Pfizer, Moderna, dan juga tadi ada Johnson & Johnson. Sementara kita kan CoronaVac yang dari Sinovac ya. Kemudian ada vaksin AstraZeneca gitu. Jadi itu adalah vaksin-vaksin yang berbeda. Artinya itu tidak sama dan kita nggak bisa adopsi peraturan ini di kita, itu nggak bisa. Nah, yang ketiga alasannya kenapa kita nggak bisa terapkan peraturan CDC ini, karena
jumlah kandidat yang divaksinasi di kita itu masih sangat sedikit dibandingkan, memang sih sebenarnya kalau di ASEAN, di Asia kita cukup banyak, tapi kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat itu jauh, relatif cukup jauh perbandingannya. Dan contohnya aja, kalau saya ambil contoh angkanya ya, datanya, saya mungkin nggak bisa tampilkan di sini, tapi nanti teman-teman bisa coba cek. Kalau misalnya untuk lansia aja ya, lansia di Amerika Serikat itu sudah sekitar cakupannya 80% lebih, sementara kita masih 6%. Nah, jadi itulah alasannya kenapa kita nggak bisa mengadopsi peraturan ini ke kita gitu. Ya mudah-mudahan ini dipahami ya, karena ini penting sekali. Soalnya banyak yang nggak paham, yang memelintir berita-berita ini seolah-olah pemerintah kita nggak update dengan CDC atau pemerintah kita itu mengada-ngada. Kalau sebenarnya inilah alasannya kenapa kita tetap harus pakai masker setelah vaksinasi. Vaksinasi itu memang tidak 100% menjamin kita bebas dari ini ya, dari virus, tapi itu vaksin ini membantu kita untuk bisa mencegah sebenarnya, tidak menularkan juga, dan juga menekan kemungkinan gejala berat ketika kita sakit gitu. Jadi tetap ada manfaatnya dibanding tidak divaksin gitu. Dan mudah-mudahan kita doakan aja vaksinasi di Indonesia berjalan dengan baik. Semoga semua cakupan atau target yang ditargetkan oleh pemerintah itu tercapai gitu, supaya nanti kekebalan kelompok atau herd immunity itu tercapai di kita. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang perlu kita bahas, langsung ketik aja di kolom chat. Oke, terima kasih.